Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, senang dan bahagia sekali pada kali ini kita bertemu dalam materi Psikologi Visual. Saya doakan Sobat Belajar semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, dalam materi Psikologi Visual, kita akan membahas tentang anatomi komunikasi visual. Bayangkan tubuh manusia. Agar dapat berfungsi dengan baik, tubuh itu butuh anatomi. Ada otaknya, ada rangkanya, sampai ada kulitnya. Begitu pula komunikasi visual juga memiliki anatominya sendiri. Sebuah visual yang efektif tidak hanya soal terlihat menarik, tetapi juga memiliki bagian-bagian yang bekerja bersama agar pesan yang ingin disampaikan itu benar-benar difahami oleh audiens. Pada materi ini, kita akan melihat 4 bagian penting dari anatomi komunikasi visual. Yang pertama adalah psikologi visual dan retensi. Kedua, prinsip desain, di mana di dalam prinsip desain kita akan membahas tentang metode CRAFT. Apa itu CRAFT dan bagaimana menerapkannya. Yang ketiga, ada arsitektur konten persuasif. Kemudian yang keempat adalah tipografi dan komposisi warna. Ketika keempat komponen ini bekerja bersama, visual yang kita buat bukan hanya menarik dilihat, tetapi juga efektif menyampaikan pesan kepada audiens tentunya. Sobat belajar yang luar biasa, silakan para sobat melihat 2 gambar berikut ini. Menurut sobat belajar sekalian, mana di antara 2 gambar ini yang menarik perhatian Anda? Ya, kebanyakan dari Anda, kami yakin memilih yang kedua. Karena apa? Ya benar, pendapat sobat belajar semua. Yang pertama ini, warnanya terlalu banyak. Informasinya penuh, teksnya rapet banget. Ya, kita agak sulit menemukan pesan utamanya. Namun yang kedua, informasi yang kedua, pesan yang ingin disampaikan yang kedua ini, itu tampil lebih rapi. Ada ruang yang cukup, ya, warnanya juga terpadu dengan yang lain. Nah, pada infografis, yang kurang menarik itu akan menjadikan otak kita ketika melihat gambar yang pertama ini akan bekerja lebih keras, sobat. Sehingga sulit mencari makna dari sebuah info yang ingin disampaikan. Nah, namun pada infografis yang baik seperti gambar yang kedua ini, kita hampir langsung memahami gambaran besarnya dengan sekilas saja. Dari hasil penelitian, otak manusia sebenarnya sangat cepat dalam memproses visual dibanding teks. Penelitian menunjukkan bahwa otak mampu mengenali sebuah gambar secara utuh hanya sekitar 13 milidetik saja. Jauh lebih cepat daripada kita membaca teks. Artinya apa? Nah, benar. Artinya sebelum kita sempat membaca kalimat demi kalimat dalam gambar yang tadi itu, maka otak kita lebih cepat menangkap visualnya terlebih dahulu. Ketika visual itu disusun dengan jelas, terarah, kita membantu otak audiens memahami pesan itu dengan lebih cepat. Tanpa harus berpikir terlalu keras, sehingga memberikan beban kepada otak audiens. Dengan kata lain, desain yang baik bukan sekedar mempercantik tampilannya, dikumpulkan semua kreativitasnya, tetapi lebih fokus kepada mempermudah cara otak manusia memahami informasi. Berdasarkan tingkat retensi memori jangka panjang, dalam sebuah penelitian terbukti bahwa ketika informasi itu hanya dalam bentuk teks saja, dia akan bertahan 10% di dalam otak kita. Namun ketika sebuah informasi itu ditambahkan unsur visual beserta teksnya, setelah 3 hari kemudian, menurut penelitian, tingkat retensi memorinya itu lebih bertahan lama sebanyak 65% di dalam otak kita. Jadi, sobat belajar dimanapun berada, dengan menghadirkan unsur visual dalam informasi atau infografis yang kita sajikan, akan meningkatkan retensi memori jangka panjang audiens kita. Maka dari itu, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana agar kognitif audiens itu tidak terbebani oleh informasi yang kita berikan kepada mereka. Sobat belajar, ketika beban kognitif terlalu tinggi, audiens bisa menjadi bingung
kehilangan fokus, bahkan gagal menangkap pesan utama yang ingin kita sampaikan. Karena itu, dalam komunikasi visual yang efektif, tugas kita sebagai desainer bukan menambahkan sebanyak mungkin elemen seperti ini, tetapi menyederhanakan tampilan agar otak audiens dapat memproses informasi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Bagaimana cara kita untuk mengelola beban kognitif audiens? Sobat belajar, kita harus menghadirkan yang namanya data chunking. Data chunking di sini adalah cara menyajikan informasi dengan memecahnya menjadi beberapa kelompok. Kalau tadi sobat belajar melihat elemen-elemen itu acak-acakan, berhamburan, maka kita kelompokkan yang persegi 5, persegi 6 berkumpul dengan persegi 6, persegi 4, lingkaran, segitiga itu berkumpul satu dengan yang lain dalam satu jenis. Itulah menjadi beberapa kelompok kecil seperti ini. Sehingga otak lebih mudah memprosesnya secara bertahap. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan signal to noise ratio-nya. Ya, apa itu signal to noise ratio? Yaitu perbandingan antara pesan utama atau yang bisa disebut dengan signal-nya, sinyal yang ingin kita sampaikan, itulah adalah pesan utamanya. Sehingga sobat belajar, beban berpikir audiens itu menjadi lebih ringan dan pesan dapat dipahami lebih cepat. Caranya dengan apa? Dengan data chunking dan mengoptimalkan signal to noise ratio.